Kelihatan Bu. Sudah Bu. Terlihat Bu. Sudah terlihat Bu. Ini saya lanjutkan untuk materi di minggu ke-8 ya. Jadi materi minggu ke-8 itu adalah melanjutkan fungsi. Nanti ada topiknya adalah parameter aktual dan parameter formal, kemudian pengiriman parameter dengan mengirim nilainya, passing by value, kemudian penggolongan variabel berdasarkan kelas penyimpanan, di mana nanti akan ada 4 variabel ini ya. Ada variabel lokal, variabel global, variabel statis, dan variabel register. Kemudian yang terakhir nanti adalah pengenalan konsep pemrograman terstruktur. Nah, jadi apa itu parameter formal dan apa itu parameter aktual? Parameter formal itu adalah variabel yang ada pada daftar parameter yang dia ada dalam definisi fungsi. Sedangkan parameter aktual itu adalah parameter yang dia dipakai pada saat pemanggilan fungsi. Jadi kalau contohnya ada fungsi jumlah, dia parameternya adalah X dan Y, maka X dan Y ini itu adalah parameter formal. Lihat. Jadi X dan Y dia adalah parameter formal, sementara nanti ketika dia itu dipanggil fungsi jumlah itu di dalam fungsi main atau fungsi yang lain, kemudian dikirim, gitu ya, parameternya yang dikirim itu adalah A dan B, di mana A dan B itu bisa diinputkan sebelumnya atau diinisialisasi di atasnya. Maka A dan B itu adalah parameter aktual. Gitu ya. Sampai di sini saya dipahami? Iya. Jadi 1D3 IT PJJ itu adalah formalnya gitu ya. Nah, aktualnya apa? Aktualnya itu ya yang sedang terjadi itu apa, atau yang dikirim itu apa, faktanya itu apa gitu ya. Maka kan A dan B itu kan yang dikirim sebagai X dan Y ya. Kalau tadi itu 1 IT PJJ itu adalah formalnya. Aktualnya itu adalah kayak sekarang kalian angkatan 2023. Tahun depan aktualnya sudah bukan lagi 2023, 2024. Gitu. Maksudnya formal dan aktual itu gitu. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman, di dalam C pun gitu ya, nanti pengiriman parameter itu bisa pengiriman dengan nilainya, passing by value gitu ya. Jadi ini adalah cara pengiriman parameter yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Itu adalah passing by value. Yang dikirim sebagai parameter aktual itu adalah nilainya. Nah, parameter aktual itu akan di-copy oleh parameter formal. Perubahan apapun yang terjadi pada parameter formal, dia tidak akan berpengaruh pada parameter aktual. Jadi, kalau mau dirubah parameter aktualnya, itu enggak bisa kalau passing by value. Contohnya apa? Contohnya adalah fungsi tukar ini ya. Dia ada 2 parameter, kemudian diinputkan diinisialisasi A dan B, A-nya 5, B-nya 3. Sebelum pemanggilan fungsi, ketika ditulis A-nya adalah berapa?
A-nya berapa? 5. 5. B-nya? 3. Ya. 3. Ini 5 dan 3. Kemudian dipanggil fungsi tukar. Di mana fungsi tukar itu adalah menukar gitu ya, antara parameter yang ada. Kalau di sini adalah parameter formalnya X sama Y, maka algoritma menukar itu adalah kita tampung dulu di dalam sebuah variabel Z gitu ya. Z kita assign sama dengan X, X-nya diisi dengan Y, Y-nya diisi dengan Z. Nilai di akhir fungsi tukar, X-nya berapa? Kalau tadi A-nya dikirim sebagai X, 5, B-nya dikirim sebagai Y, 3, maka ketika di akhir fungsi itu X-nya jadi berapa? 3. Gitu ya. Y-nya? 5. 5, gitu ya. Iya, Bu. Nah, keluar dari fungsi tukar. Sesudah pemanggilan fungsi, maka A-nya berubah menjadi A-nya jadi berapa? Ditulis. A-nya berapa? Nggak dengar. Hanya baru 3. A-nya 3. Enggak. Jadi ketika ditulis nanti sesudah pemanggilan fungsi A-nya tetap 5, B-nya tetap 3. Jadi makanya passing by value itu tidak akan merubah. Kita kan mau merubah A sama B ya. Nah, tapi kalau passing by value itu yang dikirim hanya nilainya aja, kita nggak bisa merubah nilai yang ada pada parameter aktualnya ini. Nah, nanti bagaimana caranya supaya A dan B itu berubah, kita harus pakai passing by reference. Nanti di praktikum saya jelaskan ya. Kalau di PPT ini enggak ada. Jadi tetap nilai A-nya 5, B-nya 3. Yang berubah cuma X sama Y aja. Gitu. Jadi kenapa kok dia itu tidak berubah? Karena X sama Y itu dia menempati memori yang berbeda gitu ya. Jadi kalau digambarkan memorinya gitu, ini ya. Jadi memori itu ada alamat ya. Tulisannya jadi jelek. Kemudian ada nilai. Nah, kalau di sini dari program ini kan ada variabel A, ada B, kemudian parameter formalnya ada X, ada Y. Kemudian nanti ada variabel pembantu yaitu Z. Ini yang ada di fungsi tukar ya. Nah, alamatnya mana? Misalnya ini adalah 0, 0, 1 gitu ya. Nah, ini biasanya selisih 4 byte. Kalau integer ini 5. Ya.
X nanti misalnya di sini 0,09. Yang ini 0,9 ABC. C. Yang ini misalnya 0 CDE 12. Sorry, ini bukan 01 ini. Misalnya gini ya. Nah, A itu diisi dengan 5. Jadi di sini 5, yang ini 3. Nah, ketika di sini fungsi tukar itu dikirim nilai A sama B, maka nilai A ini nanti akan dikirim ke X gitu ya. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 5. Nilai Y-nya itu adalah 3. Gitu ya. Nah, nilai Z-nya berapa tadi? Z-nya kan diisi dengan X. Z-nya diisi dengan X, maka dia isinya adalah 5. Kemudian X diisi dengan Y, yang semula isinya 5, dia jadi isinya 3. Yang Y diisi dengan Z, isinya 5, jadi di sini jadi 5. Jadi di sini yang berubah adalah nilai X sama Y, yang memori tempat penempatannya di memori itu memang secara fisik beda gitu ya dengan A sama B. Sehingga kalau ditulis di akhir X sama Y-nya ini nilainya memang berubah. Jadi X-nya jadi 3, Y-nya jadi 5. Tapi begitu keluar dari fungsi, menulis nilai A sama B, secara fisik memang A sama B itu nilainya tetap, karena dia menempati memori yang berbeda. Bisa dipahami? Halo? Ya, bisa Bu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti bagaimana kalau mau merubah variabel parameter aktualnya, maka dengan passing by reference atau mengirim dengan alamatnya gitu ya. Oke, jadi yang berikutnya itu adalah macam-macam variabel ya. Nah, jadi macam-macam variabel itu nanti ada variabel lokal, ada variabel global, ada variabel statis, kemudian ada variabel register. Sebentar, masih ada.
Jadi saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan sebentar. Mas, Casno ini mas, belum mas? Aku. Lanjut. Aku sudah mau sampai dua aku sampai dan Dulu ya. Ya, jadi penggolongan variabel itu nanti ada variabel lokal, variabel global, kemudian variabel statis, dan variabel register gitu ya. Apa itu variabel lokal? Jadi variabel lokal itu adalah variabel yang dia dideklarasikan dalam sebuah fungsi. Jadi dia itu lokal, ada di fungsi itu gitu ya. Namanya lokal gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Maka karakteristiknya itu dia otomatis diciptakan ketika fungsi dipanggil dan dia akan dihapus atau sirna, dilenyapkan oleh compiler itu ketika fungsinya itu berakhir. Nah, jadi yang kemudian karakteristiknya adalah dia hanya dikenali oleh fungsi tempat variabel tersebut dideklarasikan. Kemudian yang berikutnya karakteristiknya itu tidak ada inisialisasi secara otomatis gitu ya. Jadi sama compiler diisi. Jadi nanti dia tidak ada pengisian nilai di awal oleh compiler ya. Sorry. Masih saya oh enggak. Ya, jadi karakteristiknya seperti itu. Nah, kemudian variabel lokal itu nanti dia adalah bisa juga dengan menambahkan kata kunci auto. Yang ini sifatnya opsional ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau dalam main ada integer i, berarti i ini adalah lokal di main ya. Dia diisi dengan 20, kemudian memanggil fung1. Fung1 di sini ada variabel i juga. Maka i yang ada di fung1 ini itu lokal. Dia hanya bisa dikenali di sini. Begitu ditulis nilai i dalam fung1, maka keluarnya apa? Keluarnya halo? Halo? Masih mengikuti? Masih Bu. Kalau ditulis di sini di fung1 i-nya berapa? 11. 11 gitu ya. Jadi Ya, 11 lokal yang ada di fung1 itu 11. Kemudian keluar dari fung1 i yang ini akan dilenyapkan gitu ya. Begitu ditulis nilai i dalam main gitu ya, maka keluarnya adalah i-nya 20. Ya, 20 gitu ya. Jadi sehingga outputnya adalah seperti itu. Kemudian variabel eksternal atau variabel global
itu adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, gitu ya. Karakteristiknya dia dapat diakses oleh semua fungsi. Kemudian kalau tidak diberi nilai, maka otomatis dia diinisialisasi dengan nilai 0. Nah, variabel eksternal ini harus dideklarasikan sebelum definisi dari fungsi yang akan menggunakannya. Nah, untuk memperjelas suatu variabel itu adalah variabel eksternal yang digunakan, maka sebelum variabel itu ditambahkan kata kunci extern di depan tipe data variabel. Nah, jadi seperti ini. Jadi variabel global itu adalah I ini ya. Jadi I ini itu adalah variabel global. I di sini adalah variabel global. Kemudian kalau ada sebuah fungsi yang dia itu menggunakan variabel global ini, tambahkan kata kunci extend. Kalau dia mendeklarasikan lagi, kalau tidak mendeklarasikan lagi, otomatis I yang digunakan adalah I yang global, gitu ya. Jadi dari program ini, maka ketika ditulis nilai awal I, maka outputnya apa? Output awalnya, nilai awal I 0. 0, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian I-nya ditambah 7, jadinya ketika ditulis, jadi 7. Ya. Kemudian panggil fungsi tambah, ternyata di sini yang ditambah itu juga variabel globalnya. Sehingga yang awalnya adalah 7, 1. ditambah 1 jadi 8, gitu ya. Iya, Bu. Sehingga ditulis jadi 8. Ditambah lagi jadi 9. 9. Sehingga outputnya seperti ini ya. Nah, kalau dalam satu program terdapat suatu variabel eksternal, maka suatu fungsi yang ada pada program bisa saja menggunakan nama variabel yang sama dengan variabel eksternal, namun diperlakukan sebagai variabel lokal. Jadi, kalau dia variabel global, harus ada kata kunci extend ketika kita mendeklarasikan lagi. Kalau enggak, seperti ini, maka dia diperlakukan sebagai variabel lokal. Maka program ini begitu dijalankan, nilai awal I-nya berapa? Gimana, Bu? Program min ini kalau dijalankan, nilai awal I-nya berapa? 273. Ya. 273, Bu. 273. Ketika ditambah 7, maka jadi 280. 280. Ketika dipanggil fungsi tambah, I-nya 10, I-nya ditambah, ditulis I-nya berapa? 11 ya. Iya, Bu. 11, kemudian yang ini, I-nya setelah fungsi tambah? Tetap 120, Bu. 280. Ya, tetap 280. Kemudian panggil fungsi tambah, ketika ditulis I-nya berapa? 11. Sama, 11. Enggak, bukan 12 ya. Tetap I-nya nanti tetap 11, Bu. lagi gitu ya, di increment ditulis 11. Kemudian nilai I kini isinya berapa? Tetap 280, Bu. Iya, tetap 200. Dek, jangan gitu, Dek. Sahira. Jadi outputnya seperti ini ya.
Nah, kemudian yang berikutnya, variabel yang berdasarkan penyimpanannya itu adalah variabel statis. Variabel statis ini dia jadi dia bisa berupa variabel internal atau variabel lokal ataupun juga variabel eksternal. Jadi variabel statis itu dia bisa untuk variabel lokal atau variabel global gitu ya. Kemudian variabel statis ini kalau dia eksternal atau global, maka variabel dapat digunakan oleh semua fungsi. Gitu ya. Kemudian berbeda dengan variabel lokal, maka variabel statis ini tidak akan hilang sekeluarnya dari fungsi. Jadi nilai perubahannya itu akan tetap diingat. Inisialisasinya hanya dilakukan sekali pada saat fungsi itu dipanggil pertama kali. Kalau tidak ada inisialisasi dalam program, maka secara otomatis dia diberi nilai awal 0, kayak variabel global tadi. Nah, variabel statis ini itu adalah dengan menambahkan kata kunci statik di depan tipe data variabel. Contohnya adalah ini. Sudah 2 lembar kan? Jadi Y ini jadi ini adalah variabel lokal, Y-nya adalah sama dengan 20, dipanggil fung Y gitu ya. Fung Y di sini ada variabel lokal yang dia statik. Jadi dia statik, kalau tidak diinisialisasi dia diisi dengan 0. Kemudian diinkremen Y-nya jadi 1. Maka begitu ditulis dia isinya adalah 1 gitu ya. Kemudian keluar dari fung Y, maka ketika ditulis nilai Y dalam min isinya berapa? Hah? Berapa Y-nya di sini? Tetap 20 masih, Bu? 20 ya. Nah. Iya. Kemudian dipanggil lagi fung Y, maka Y-nya fung Y-nya dipanggil, ada Y yang statik gitu ya. Nah, Y yang statik tadi kan sudah diinkremen dengan 1 ya. 0 diinkremen 1 jadi 1. Nah, itu tetap diingat. Jadi Y-nya itu ketika dipanggil lagi itu 1 isinya. Kemudian diinkremen jadi 2. Iya, ditulis 2. Yang ini tetap 20 ya. Sehingga outputnya adalah seperti ini. Jadi 1, 20, 2, 20. Gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah variabel register. Di variabel register itu adalah variabel yang nilainya disimpan di dalam register, bukan di dalam memori gitu ya. Nah, variabel ini
hanya diterapkan pada variabel lokal atau parameter formal yang dia itu bernilai bertipe karakter atau integer ya. Jadi kalau float nggak bisa. Nah, variabel register biasanya diterapkan pada variabel yang digunakan sebagai pengendali loop. Tujuannya itu adalah untuk mempercepat proses dalam loop. Gitu. Karena ketika dioperasikan pada register, dia mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada kalau variabel itu ditempatkan di memori. Tadi RAM ya. Jadi contoh variabel register itu adalah dengan kata kunci register seperti ini. Jadi variabel I ini adalah variabel register. Nah, biasanya digunakan untuk pengendali looping. Jadi untuk for seperti ini ya. Itu variabel register. Pak Fat. Bapak. Nah, kalau di dalam C, salah satu kekuatannya, andalannya itu adalah bahwa C itu support untuk pemrograman terstruktur ya. Apa itu pemrograman terstruktur? Jadi pemrograman terstruktur itu adalah program yang dia itu dikembangkan dengan menggunakan top-down design gitu ya. Artinya apa? Dia disusun dari sejumlah fungsi dengan tugas tertentu gitu ya. Kemudian fungsi itu dipecah-pecah lagi menjadi fungsi yang lebih kecil. Nah, pembuatan program dengan yang terstruktur ini memudahkan gitu ya. Untuk apa? Untuk dipahami atau dicari kesalahannya kalau dia sudah terstruktur. Sehingga nanti akan mudah untuk dikembangkan. Jadi maksudnya pemrograman terstruktur itu gimana? Jadi pemrograman terstruktur itu adalah ketika jadi fungsi utama itu dia cuma memanggil fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Fungsi yang lain itu nanti dipecah lagi. Jadi menjadi fungsi pecahannya gitu ya, subfungsinya gitu ya. Gitu. Nah, nanti contohnya apa? Contohnya kayak misalnya penghitungan permutasi sama kombinasi. Maka kalau permutasi dia memanggil fungsi faktorial. Gitu ya. Nah, kalau dengan rumus seperti ini ya. Kemudian kalau kombinasi dia memanggil permutasi, juga dia memanggil faktorial. Gitu. Nah, ini nanti latihannya ada di praktikum. Kalau besok post-test berarti praktikumnya untuk yang fungsi ini di hari Kamis. Baik, di sini ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Masih dengar? Belum ada, Bu. Jadi, Bisa, Bu. oke. Mekanisme post-test untuk besok itu jadi akan saya kasih 3 soal. 1 soal itu dikerjakan dalam waktu maksimal 20 menit ya. Tapi kalau ada yang sudah selesai dalam waktu 15 menit, bisa, kalau di Meet itu bisa chat private ya. Izin, Bu. Nggak bisa, Bu. Bisa ya.
Ini di Berarti Zoom. WA aja. Karena kalau di chat di Gmeet jadi tahu semua. Chat saya di WA, source code-nya seperti apa gitu ya. Halo? Nanti saya lihat. Baik, Bu. Kalau selesai lebih duluan, maka nilainya ditambah gitu ya. Mohon izin Bu, Entin izin bertanya, kalau misal besok kerja gimana Bu? Besok nggak bisa ikut live langsung, kelas langsung gitu. Agak repot. Repot nih Bu. Karena Solusinya gimana gitu? ya kalau post testnya diulang jadinya soalnya kan saya harus cari soal yang lain ya. Ada berapa orang ya? Kerja. Kalau berapa orangnya saya kurang tahu juga Bu, mungkin teman-teman bisa ngomong sendiri siapa yang besok bekerja. Kalau saya sendiri besok bekerja sore Bu, jadi nggak bisa ikut Zoom. Nggak bisa sama sekali ya mengikuti. Besok saya berangkat jam 7 waktu sini Bu, berarti jam 5 saya sudah kerja Bu. Jam 5 waktu Indonesia. Ya nanti saya pikirkan dulu. Terima kasih Bu, maaf Nggih, sering ngerepotin. Besok saya perjelas lagi mekanismenya bagaimana. Ada lagi yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Nggih, kalau belum ada saya akhiri dulu ya. Kita ketemu besok. Ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.